Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Far'un utawi iki iku cabangan. Lau syakka. Lamun mamang sapa al-mutawaddi wong kang wudu abil muhtasilu utawa kang adus. Fi tadhiri udwin ing dalem nyucikake anggota. Qabla al-faraghi ing dalem sadurunge rampung. Min wudu'ihi saking wudune wong au ghuslihi utawa aduse wong tahara mongko nucikake sapa wong hu ing udhun. Apabila ada orang dalam pertengahan wudu atau pertengahan mandi, mereka ragu, ini tadi aku sudah basuh tangan apa belum ya? Ada orang ragu ini tadi sudah membasuh tangan apa belum ya? Maka orang ini wajib mengulang membasuh tangan. Tidak boleh langsung dilanjutkan. Begitu juga apabila ada orang mandi, mereka ragu, ada organ tubuh yang lupa dibasuh, sementara mandinya belum selesai, maka wajib membasuh yang diragukan tadi. Wakada lan iku kaya mengkono-mengkono lau syakka ma utawi barang ba'dahu kang ing dalem sabadane tadhiri udwin fil wudu'i ing dalem wudu au ba'dal faraghi utawa ing dalem sabadane rampung min tuhrihi saking sucine wong. Lam yu'atsir moko orang labeti apa syak. Lam yu'atsir moko orang labeti apa syak. Apabila ada orang ragu, jadi ada orang wudu selesai wudunya, ada orang mandi selesai mandinya, dia ragu, ini tadi aku sudah basuh tangan apa belum ya? Ini tadi mandiku ini ada organ tubuh yang belum tak basuh apa tidak ya? Maka ragu semacam ini tidak berpengaruh sama sekali. Jadi kalau ragunya masih dalam keadaan wudu atau mandi, wajib membasuh yang diragukan. Tapi kalau wudunya sudah selesai, mandinya sudah selesai, maka udah gak perlu diulang kembali. Walau kana lan lamun ono apa asaku mamang ono iku fin niyati ing dalem niat lam yu'athir moko orang labeti apa syak. Aidon kelawan maneh. Aidon itu boleh dimaknani halih maneh, boleh dimaknani aidon kelawan maf'ul mutlaq. Kalau sampean pengen tahu takbirnya, buka di kitab Mujar Mufas. Ini kitabnya. Al-Mujam Al-Mufassal. Al-Mujam Mufassal. Di sini ini beberapa lafaz-lafaz yang sulit-sulit, yang ittifaqan bagaimana, ittibaan bagaimana. Ini semuanya di sini. Nanti rencana saya sejarah ulama-ulama rencana tak hadirkan. Seperti Tarikhul Baghdad, seperti Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibut Tahdhib itu kalau nggak salah itu 14 juz. Tak hadirkan dalam rangka untuk apa itu? Untuk penjelajahan. Nanti rencana ini Fathul Mu'in ini tidak hanya sekedar kita baca, tapi semua yang dikomentarkan oleh musannif cari rujukannya. Seperti contoh di sini ada kata-kata Qala al-Baghawi. Ini Imam Baghawi ini ngendika ini di kitab apa? Sampai cari dan punya kitabnya. Jangan hanya sekedar melacak di Google. Jangan hanya sekedar melacak seperti itu. Seperti ayat-ayat Quran. Sekali di sini ada penyampaian ayat Quran, langsung dicari.
Kalau perlu setiap ngaji itu sampean punya oret-oretan. Kitab sampean nyampe beriut deh. Nyampe setiap sela-sela ini, lempiran-lempiran ini ada kertas. Jadi ngaji yang apa itu yang strategi itu tidak hanya sekedar kamu mendengarkan keterangan guru, jangan. Tapi sampai nyari. Ini tak masukkan di Facebook dalam rangka sampean biar ingat keterangan saya, biar bisa dilacak. Kalau perlu sampean sudah boyong dari sini, sampean pengen ngaji sama saya lagi, Fatul Mu'in cukup sampean pencet di grup Fatul Mu'in itu. Jadi nggak akan hilang selamanya. Bahkan kalau saya sudah mati, sampean masih bisa ikut kajian sama saya di media sosial itu. Atau langsung sampean buka di YouTube Muharrar Buduri, langsung jedol semua. Tapi mohon ini insya Allah nanti kami akan hadirkan beberapa apa itu yang dibutuhkan untuk mengkaji Fatul Mu'in. Kalau perlu kita ini punya pembaharuan kuat tuntas tentang pembahasan di Fatul Mu'in. Kalau perlu Fatul Mu'in ini diringkas menjadi kecil. Diambil yang penting-penting saja menjadi kecil, menjadi mudah. Dan kalau perlu yang besar-besar ini ustaz-ustaz ini punya syarah Fatul Mu'in, punya hasyiah Fatul Mu'in, punya ta'liqat Fatul Mu'in, punya ahli bahasa Fatul Mu'in, punya terjemah Fatul Mu'in, punya kamus Fatul Mu'in, punya sorof Fatul Mu'in, punya nahwu Fatul Mu'in. Model seperti itu. Kalau sampeyan hanya mendengar keterangan guru, nggak perlu mondok. Sampean berdiam diri di rumah udah cukup. Nanti mau mendengarkan. Makanya usahakan ini waktu kita ini benar-benar penting. Kalau perlu adik-adik ini yang SD ini suruh menjelajah apa itu mentarget Fatul Mu'in yang ada di Fatul Mu'in ini. Ya, nanti tolong ini ustaz-ustaz ini jadi adik-adik ini selain Safina nanti menjelajah Fatul Mu'in. Kalau perlu punya buku dua, yang satu untuk Fatul Mu'in, yang satu untuk Safina, dijelajah semua. Yang hebat itu mondok ini. Walau kana asyak fi niyat lam yu'azzir aidan kelan maneh alal aujahi ing atase miturut kaul aujah. Apabila ada orang selesai wudu, selesai mandi, dia ragu tentang niatnya. Aduh, aku tadi udah niat belum ya? Maka wudunya tetap sah, mandinya tetap sah menurut kaul aujah. Ini PR. Cari makna daripada al-aujah. Ya, dengarkan. Nanti cari semua. Kalau sulit, pencet itu di Google. Al-aujah. Ini di kamus-kamus fikih ada biasanya. Insya Allah bisa hadirkan kamus fikih. Ada kamus fikih tebal itu membahas tentang istilah-istilah fikih semua. Kalau perlu itu santri itu canggih gitu. Ya, itu dicari semua ya. Nanti dicari. Ini nanti setelah isal saya ada undangan. Nanti tolong dikondisikan. Kama kaya barang fi syarhil minhaj kang ing dalem syarah al-minhaj li syekhina kedua guru kita. Coba syarah al-minhaj coba cari. Karya tulis Ibnu Hajar. Ini ada kitab Sirajul Wahid. Ini matan al-minhaj. Syarah Syekh Muhammad Zuhdi alamatan al-minhaj. Ini tadi apa namanya? Minhaj juga ya. Kami hafiz syarhil minhaj jadi saya kira. Cuma ini tidak karya tulisnya apa itu Ibnu Hajar. Ini juga ada matan al-minhaj. Coba nanti cari kitabnya. Itu perpustakaan itu dicari. Nanti kira-kira apa itu syarah minhaj karya tulisnya Ibnu Hajar itu halaman berapa, lafadznya bagaimana, terus dipahami.
Kalau di perpustakaan tidak ada, maka besok langsung cari, beli. Di toko-toko nggak ada yang jual, pecet di Google. Pecet di Google yang jual siapa, langsung dibeli secara online. Gitu. Ini subhanallah, media sosial ini rahmatan lil alamin. Media sosial ini fadhili Gusti Allah. Jangan lari dari media sosial. Kalau perlu santri saya ini semuanya ini tak wajibkan bawa HP semua, wajib pakai laptop semua malah. Saya itu pengen saya kajian saya ini toh. Ini Fathul Mu'in ini kalau ngajinya pakai laptop 1 bulan cukup. Fathul Mu'in ini kalau ngajinya pakai laptop 1 bulan cukup, selesai khatam. Tidak hanya sekedar khatam saja, sampean mampu membaca Fathul Mu'in kosongan, sampean mampu menjelajah Fathul Mu'in secara tuntas. Gara-gara senang mana nih ketuluk. Kalau semuanya pakai laptop, pengen cari makna nomor berapa tinggal pencet ciret. Nanti ada kajian saya ngaji makna itu. Pengen nomor berapa tinggal pencet ciret. Halaman pertemuan sekian. Kalaupun di pencet tulisannya jedel. Ya, teknologi digunakan. Nanti kapan-kapan saya pengen membuat pondok pesantren semuanya berbasis teknologi semua. Nah perlu pondok dari Pondok Putri ke sini tak pasang link. Mbak Penida tak makan ngaji gak perlu melaku. Kita gendut. Li syekhina, kedua guru kita. Wa qala fihi qiyasu ma ya'ti fi syak ba'dal Fatihah. Wa qala lan ngendika sapa syekhina. Wa qala lan ngendika sapa syekhina. Fihi ing dalam syarah minat. Qiyasu ma utawi qiyase barang ya'ti kang bakal teko apa ma fi syaki ing dalam mamang. Ba'dal Fatihati ing dalam sabdane Fatihah. Wa qabla ruku'i lan ing dalam sadurunge ruku'. Qiyasu ma ya'ti fi syak ba'dal Fatihati wa qabla ruku' iku annahu. Taman setune kelakuan. Iku lau syakka lamun mamang sapa wong. Ba'da udwin ing dalam sabdane anggota. Fi asli waslihi ing dalam fi asli waslihi ing dalam asli mbasuwe wong lazima maka wajib hu ing wong apa i'adatuhu balenine wong. Maksude wong ning kene iki wong sing wudu ngono. Au ba'di utawa sebagiane udwin au ba'di sese lazima moko wajib hu ing wong apa i'adatu baleni udwin mulina apa i'adatu baleni udwin au ba'di utawa sebagiane udwin lam taljam moko ora wajib apa i'adahu ing wong. Fal yu'malu maka becik den tanggungake apa kalamuhum dawuhe fuqaha. Al awwalu kang pertama ala syaki ing atase mamang fi asril udwi ing dalam asline anggota la ba'di ora sebagiane udwun. Keterangannya yang asli sama debat tadi. Wa sunnah lan den sunatake lil mutawaddi kedue wong kang wudu. Ini kalau bisa toh, setiap sampai menemukan huruf jer
lam semisal. Coba sampeyan cari faidahnya lam. Ora cepet pinter sampean. Yang jadikan sampeyan itu kok enggak cerdas itu kok enggak kreatif, enggak disiplin, enggak apa? Enggak sering buka-buka. Lam itu sekali ketemu huruf jar itu tok lam dicari. Fungsinya apa, faedahnya apa? Ada karya tulisnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu di kitab apa itu, di kitab Labib gitu. Nanti nanu dicari itu. Atau di ini tadi di apa? Itu ada kitab namanya Mausu'atun Nahwi was-Sarfi wal I'rab. Itu sama cari. Faedah-faedahnya dijelajah semua. Nah pengen canggih lagi kalau masih kesulitan cari di Google. Itu ustaz-ustaznya kan megang Google. Makanya wajahnya dia punya Google. Cari fungsinya apa semua. Itu huruf jar itu cari semua. Santri itu ya Allah, saya itu seneng loh. Saya beli kitab baru, setelah saya beli itu langsung hancur. Ini kan saya beli kitab baru. Ini kitab baru, Matan Minhaj, syarah Matan Minhaj, Sirajul Wajh. Ya. Coba ini dipelajari, aku itu seneng. 1 minggu kitabku suwek kabeh seneng. Syaratnya suweke karena dulu ya, karena belajar. Kitab-kitab saya taruh di pondok semua. Di rumah saya nggak ada itu. Seumpamanya ada kitab yang belum saya baca baru ada. Semua kitab di sini semua. Beberapa kiai punya kitab eman-eman dibuka santri, ditaruh di pulpen, diletakkan di ruang tamu, kemudian dikunci. Beberapa kiai seperti itu. Sampean bejo sampean di sini ini sampeannya silakan bukai semua, nyampe hancur nggak apa-apa. Kitab hilang beli lagi meneh. Kadang-kadang santri ini boyong nggone kitab ora apa-apa. Alhamdulillah. Ana sing nggowo. Nah perlu sajadah nggowo sisa gotong. Sound system kae. Kotak amal Gak masalah. Yang penting ngalim tenanan ya. Wa sunnah lan den sunatake lil mutawaddi kedue wong kang wudu walau bimain senajan iku kelawan banyu maksubin kang den gosok alal aujahi ing atase miturut kaul kang aujah. Apa sing disunatake apa tasmiyatun maca bismillah. Seperti tasmiyatun. Coba itu setiap saya ngomong ini tuh sama catetin, sama cari. Tasmiyatun itu ya-nya itu ya apa? Sama yusami tasmiyat. Tasmiyatan ya-nya itu ya apa coba? Seperti abdoliyah itu ya-nya ya apa? Abdoliyatun. Kemudian kamu belajar ya fungsinya apa semua. Ada ya nisbat, ada ya nida, ada ya banyak kan? Ada ya alamat isim tasmiyah, dijelajahi semua. Paham? Paham Komar? Lagi pacaran karo bantal. Pacaran karo bantal. Mondok itu juga kan dulu. Tasmiyatun utawi maca bismillah awal lagu ing dalam kawitane wudu. Orang itu kalau pengen wudu itu baca bismillah dulu. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib mana? Jadi kalau pengen wudu wajib baca bismillah sebagian ulama. Tapi kalau di madhab kita di madhab Syafi'i hanya sunnah. Baca bismillahnya gimana? Bismillah cukup. Cuma yang paling utama Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ay awalan wudu itu kisah yang dalam kawitane wudu. Ay itu dicari nanti, cari aynya itu ay apa? Ay tafsiriyah ya.
Ai tafsiriyah. Kadang-kadang ai itu huruf nida. Gitu ya. Ai ya ayah haya wa ayyuha ayyatuha. Canggih banget nih. Santri Al-Mubarak hafal kabeh, ciri-ciri hafal kabeh. Ning kono-kono belum tentu hafal. Itu Umar umur 5 tahun hafal. Sak faidah-faidahnya. Lil ittibai krono anut Kanjeng Nabi. Coba cari perbedaan antara ittiba sama itsba. Ittiba sama itsba. Nah perlu sampean ngaji mungkin di buku khusus gawe nyateti PR saya. Saya dulu kalau ngaji sama romo yai saya, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah panjenenganipun Kiai Haji Abdul Wahid Yudi, pengasuh pondok pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari yang sekarang Fadilul Wahid. Itu kalau saya ngaji itu pasti bawa buku satu lisim. Dan beliau sering kalau ngaji itu memberi PR. Dan beliau kalau ngaji, beliau nggak baca, santri yang baca. Saya pengen ini nanti mungkin saya bacanya hanya 1 kali 2 kali, mungkin lain waktu nanti saya tunjuk santri. Yang baca santri. Kalau perlu, ini nanti kalau sudah ada proyektor, ada laptop, ini kan rencana saya pengen beli laptop sama proyektor. Gara-gara laisal fulus, kullu syai'in manfus. Gara-gara belum ada uang. Rencana saya nanti yang baca Fathul Mu'in nanti rencana yang saya tunjuk orang yang ikut kajian di Facebook. Jadi yang ikut kajian sama saya di Facebook, yang ngikutin saya tak suruh, sebelumnya tak beritahu, kamu nanti yang baca, kemudian disorot di papan tulis ini lewat proyektor. Jadi nanti yang baca biar teman-teman di media sosial, kemudian saya nerangkan saja. Hari gini ya, sekali-kali ngajinya itu ngaji apa? Sistem Zoom apa Zoom roati, sistem Zoom. Apa namanya? Jadi nanti apa? Jadi teman-teman di media sosial yang ikut ngaji Fathul Mu'in sama saya bisa tampil semua. Nanti terus disorot pakai apa? Proyektor, biar tampil di sini semua. Teman-teman biar tahu semua. Biar sungguh-sungguh gitu. Kalau nggak gini sampean mengikuti kajian sama saya di Fathul Mu'in gak tenanan sampean. Kok enak pendengar setia dan penglihat setia. Kadang-kadang sampean ngaji ini ada yang ikut ngaji sama saya sampai turun. Beli jen sih sampai rokokan dulu enak pol. Kiai ini nyampe direwangi menggeh. Sampean ngaji ning kasur. Lil ittibai krono anut Kanjeng Nabi. Wa aqalluha utawi sidi-sidi bismillah. Iku bismillahi. Sampeyan itu kalau pengen barokah uripe sampeyan, amal sampeyan barokah. Setiap melakukan apapun awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali apabila pekerjaan itu haram atau makruh, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nyolong, muga-muga gak konangan. Dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngapeli pacarku. Muga-muga Pak Bapak Ibu gak karo aku. Tapi tak jemput ning mburi omah lewat jendela ngene. Maca bismillah, dosa. Begitu juga perkara yang makruh. Ada orang potong bulu pelontos. Potong pelontos selain haji dan umrah, itu pelontos itu hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun potong sirahku gen kaya ketiplak gitu. Diliana
cewek kok potong gundul. Lha mlaku ambek ora kudungan wong sak kampung semaput kabeh. Potong gundul itu makruh. Kecuali kalau ada jaban bayi lahir setelah 7 hari memang sunnah potong gundul. Atau ada orang kafir masuk Islam sunnah potong gundul. Gitu. Atau ada orang gila waras gundul. Tapi nak apa itu nyalon jadi gapit nyalon ke lurah jadi terus wong sak kampung gundul kabeh ibu-ibu melu gundul kabeh. Makruh itu. Baca bismillah di saat potong gundul hukumnya makruh. Begitu juga merokok. Merokok ini hukumnya makruh. Hukum umum makruh itu hukum umum loh ya. Sebab kadang-kadang merokok itu bisa wajib loh ya. Alah Pak Yai, kula niki mboten ngerokok. Bukan kula sentik nyawa kula kok meh potol Pak Yai. Lah, ini ngerokok hukumnya wajib. Baca bismillah ya ora apa-apa ganjaran. Ini loh anak-anak kecil yang tidak bisa merasakan rasanya rokok. Rokok kok rasanya kayak apa lah. Tapi gak ngerokok isin aku canom-nom ngerokok kabeh tak melu ngerokok. Lah ini ki makruh. Gak bisa merasakan rokok makruh. Ini nanti kalau di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun rokok. Ken pantes. Rokok ken pantes. Ini bisa begini kalau di pondok gak ngerokok nih ya. Tapi nanti kalau sudah kumpul sama temen nih, izin sama saya, tak Yai tak ngerokok. Kesannya pantes. Itu makruh itu. Kalau pekerjaannya haram, baca bismillah haram. Tapi kalau pekerjaannya makruh, baca bismillah makruh. Tapi kalau pekerjaannya sunnah, baca bismillah sunnah. Kalau pekerjaannya wajib, seperti baca Fatihah wajib, maka baca bismillahnya hukumnya wajib. Khusus Fatihah loh ya. Fatihah di saat sholat baca bismillahnya wajib. Sehingga kalau sampean sholat makmum dengan seorang imam yang tidak baca bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, batal sampean makmum itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat Ustaz, kalau nak makmum kalian itu Ustaz, mantep, hewannya koyok ning Mekah. Wa akmalu ya utawi sempurna-sempurnane bismillah. Iku bismillahirrahmanirrahim. Iku bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu lan wajib apa tasmiyah inda Ahmad inda lemungge Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, baca bismillah sebelum wudu hukumnya wajib. Di saat wudu baca bismillah hukumnya wajib. Ini di saat ada ulama yang beda pendapat, biar kita ini subhanallah. Ada perkataan ulama istilah perkhilafan umat Kanjeng Nabi itu sunnah. Di saat sunnah awak dewe ikuti fatwa-fatwa kiai kita. Jangan memilih sing enak-enak tok. Orang ibadah melakukan ibadah sing enak-enak tok. Nak berat-berat gak mau. Wa yusannu lan den sunatake qablaha ing dalam sadurunge bismillah apa ata'awudu maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa ata'awudu maca ta'awud. Ta'awud ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan ya apa?
Setan itu perbuatan sing elek itu setan. Setan ini perbuatan yang jelek ini, makanya innas syaitana ya'muru bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Setan-setan itu perintah ning gone perkara sing elek, memerintahkan perkara yang jelek dan melarang melakukan perbuatan yang baik. Itu setan seperti itu. Makanya di saat ada temen kok jelek, mesti ono sing ngomong ini, "Oh, semi sak pondok setan kabeh." Masa ono setan kaya Komar. Ada. Masa setan kayak kae? Setan itu jelek. Perbuatan yang jelek, amalia yang jelek namanya setan. Cuma Allah Subhanahu wa taala memang ada makhluk yang namanya setan. Setan-setan ini akan memerintahkan manusia dalam kejelekan. Ngesake setan lah. Ya Allah, ngesake setan. Ditakdir sama Allah menjadi makhluk yang selalu berbuat maksiat. Lapo saya ngono iki. Itu lek urusan Allah. Saiki ngene wae, ya Allah ngesake lah. Gusti Allah kok nyiptake silit barang lho. Ya Allah ngesake silit lah. Sekali-kali nak mangan lewat silit, isinya lewat cangkem. Kowe iki malah lucu meneh kan. Kok ngesake itu udah produk dari sana. Allah yang maha tahu. Pernah itu suatu ketika ada anak kecil itu kalah terus. Ada anak kecil kalah loh, sering dijenggungi temennya, sering dicaci maki. Anak kecil ini terus subhanallah, setelah besar saya amati, anak kecil ini jebul-jebul menjadi perampok. Jadi memang Allah seperti itu. Anak kecil ini dulu di waktu masih kecil itu sering dijenggungi temennya, gaya kalahan, sering nangis, sering dilukai sama temennya, gede-gede jadi perampok. Allah yang maha segala-galanya. Wa ba'daha wa yusannu lan jan sunatake qablaha ing dalam sadurunge tasmiyah apa ta'awudu maca ta'awud wa ba'da lan ing dalam sabadane bismillah apa asyahadatani maca syahadah loro. Jadi wudu itu sunahnya begini, nanti diamalkan lo ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum baca bismillah, a'udzubillah gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua fatwa-fatwa ulama yang ada di kitab-kitab itu semua ada rujukan, ada referensinya. Orang ngarang-ngarang dewi. Cuma mereka-mereka yang bersumbu pendek otaknya, yang cepet, yang gurunya Google dan YouTube, akibatnya sedikit-sedikit bid'ah dolalah, amaliyahnya sesat gitu. Orang kalau nggak pernah ngaji Fathul Mu'in akibatnya seperti itu. Dia itu yang dilihat hanya lafaz-lafaz Quran, hanya lafaz-lafaz hadis, itu saja, hanya lafaznya saja. Sama tarjamahnya itu bener mbok enggak? Masa ada orang mentarjemah Bismillahirrahmanirrahim, tarjamahnya kok gini, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sudah disepakati sopo? Sepakati ulama se-Indonesia. Loh kok aku gak katut? Jadimu ulama se-Indonesia. Apa aku wong Inggris ngono? Gak bisa seperti itu. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Setelah baca syahadat terus baca alhamdulillahi ja'ala al-ma'a tahura. Dihafal nanti. Pokoknya nanti kalau ada santri wudu kok nyampe ada saya, langsung takon maca banter. Kok nyampe ada yang gak baca,
Ayo ndang maca. Betul sakit Ustaz. Takon buka Fatul Muin. Takon buka, takon maca bareng ning salon jam buanten. Dengarkan itu. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca bismillahirrahmanirrahim, baca syahadah 2, kemudian baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ustaz tolong nanti dikondisikan. Jadi nanti kalau pengen wudu caranya seperti itu. Kemudian niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niat ingsun wudu krana angilangaken hukume hadas cilik fardhu miturut perintah Allah Ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris. Wong Jawa gaya gak bisa bahasa Inggris, bahasa Jawa. Saya enggak orang Jawa, Ustaz gawe wong ndi? Saya orang Jakarta, rumah sambung Jakarta iki ora Jawa ngono. Jakarta lah pulau Jawa lho. Ini ya orang Jakarta ini. Jangan kon orang Jawa. Wa yusannu lan den sunatake. Liman kedue wong taroka kang ninggal sapa man ha ing bismillah. Awalahu ing dalem kawitane wudu apa ayat tiya yen to nekani sapa wong biya kelawan bismillah asna abu ing dalem tengah-tengahe asna abu ing dalem tengah-tengahe wudu qailan hale wong kang maca qailan hale wong kang ngucap bismillahi awwalahu wa akhirahu bismillahi kelawan nyebut asmane Allah awwalahu ing dalem kawitane wudu wa akhirahu lan akhire wudu la ba'da faraghihi ora ing dalem sabadane rampunge wudu wa kadalan hale kaya mengkono-mengkono yusannu fi nabil akli ing dalem sepadane mangan wa syurbi lan ngombe wa ta'lifi lan ngarang wal iktihali lan celaan mimma saking barang yusannu kang den sunatake lagu krono arema apa atas niyatu maca bismillah apa atas niyatu maca bismillah wal manqulu utawi kang den nukil wal manqulu utawi kang den pindah anis Syafi'i saking Imam Syafi'i wa katsiran lan ulama akeh minal ashabi saking pira-pira ashabi Syafi'i. Nanti cari ya sing dimaksud ashabi Syafi'i itu siapa juga. Kurun berapa itu? Tahun berapa orang bisa dikatakan ashabi Syafi'i? Iku anna awwala sunani teman setuhune kawitane pira-pira sunnah iku atas niyatu maca bismillah wa bihi lan kelawan al-manqul jazama ngatepake sapa Nawawi Imam Nawawi fil majmu'i dalam kitab al-majmu'. Nanti dicari ya kitab al-majmu' itu, kitab al-majmu' itu sarahnya kitab al-muhadzab. Dicari juz piro nomor piro, juz piro nomor piro, boleh di perpustakaan. Kalau nggak punya tuku. Wa ghairihi lan liyane an-Nawawi fayanwi mongko niat sapa wong ma'aha ing dalem sertane bisa ya wallahu a'lam.